Sami Allahu liman hamidah. Allah. Gak ada pemali emang di Indonesia. Di Turki gak ada ya. Air beriak tanda tak duduk tes. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garuda Kailan Kota Bandung bersama aku Muhammad Habib Kurani. Dan saya Nova Rizal Rahman. Dan selamat datang di segmen Ramania Is coming home. Lagi-lagi gak responsif Gak ya. responsif. Tidak Tidak dijawab sih is coming home. Gimana penonton gratisan teh? Iya. Salam juga gak dijawab tapi gak apa-apa. Nah, Ramania itu apa kan? Balik lagi ya. Iya, balik lagi. Ramania tuh adalah Ramadan mendunia. Dimana kita bakal ngobrol sama teman-teman kita yang pernah tinggal, pernah kuliah, kerja, atau bahkan mungkin liburan, Yes. dan pernah mengalami Ramadan di luar negeri. Yes, nah is coming home-nya itu apa? Nah, kalau is coming home itu adaptasi dari itu ya tadi apa? Sepak bola Inggris. Ya, football is coming home. Nah, football is coming home. Kita adaptasi. Iya benar. Kita adaptasi ke sini jadinya Ramania is coming home. Kurang lebih jadi gambaran kita adalah teman-teman kita yang pernah keluar negeri nih. Kita rival lagi ke Indonesia. Iya, kita ajak ngobrol di Yes. studio GK Bandung. Kayak studio. Amin ya, Bro. Amin. Ada yang sensi. Ya, khususnya gitu ya. Ya, pokoknya kita langsung aja ngobrol secara langsung karena sebelumnya Sebelumnya, kita tuh Ramania cuma live Instagram doang. betul udah berapa kali? Udah berapa Ramadan? Udah 3, Udah, 2022, 2023, yes. 2024. Apa aja tuh negaranya? Udah sekarang saya yang dites. Lagi. Turki, Sudan, Oke. UAE, UAE apa? UAE, terus Jepang, Jepang. UK, Prancis. Prancis, Australia, untuk Brunei belum. Ya itu Ya, pokoknya itulah. masih dan di episode kemarin kita udah undang dan ngobrol sama teman kita dari Mesir, dari Mesir yang ternyata kecilnya pernah Oh, di iya. Arab Saudi. lahir dan besar sampai kelas 3 di Arab Kelas 3 SD Saudi. di Arab Yes. Saudi. Jadi hitungannya 2 negara ya. Ya, blasteran bro. Blasteran. Dan sekarang kita kedatangan dari mana? Sekarang kita kedatangan dari teman kita yang pernah tinggal di negaranya Erdogan. Erdogan. Nah, Tadi mah panjang ya bro. ya kan tulisannya tuh gak tau gimana ya. Cuman pembacaannya kalau nggak salah Recep Tayyip Erdogan. Recep Kalau nggak Tayyip. salah Recep Tayyip. Nah, Kayak orang Thailand gak sih? enggak emang Turki tuh kayak gitu. Oh, iya. Nah, nggak tahu benernya kayak gimana nanti kita tanyain. Yes. Siapa tahu kan. Langsung kita sambut aja. Ini dia. Kang Kang Holid. Astagfirullah. Banyak banget kesalahan Apa teknis. kabar Kang? Alhamdulillah. 2 kali tuh apa kabar? Kesalahan teknis, guys. Nah kita langsung aja tadi ke pertanyaan. Apakah pronunciasi saja benar gak sih? Oke. Nah, untuk cara baca Recep Tayyip Erdogan itu, cara bacanya bukan Erdogan ya. Banyak banget yang bilang Erdogan. Dulu juga saya kayak gitu. Malah kalau orang anak-anak aja suka diplesetin Erdogan ya. Ya lagi. Itu kurang tepat. Nah, tapi ketika misalnya ada huruf G gitu, itu saya Gumusaki, kalau saat namanya Jumusaki gitu. Tapi saya udah lupa lagi ya. Tapi intinya cara bacanya itu bukan Erdogan tapi Erdogan. Doang. Berarti kayak Gundogan kan? Gundogan. Gundogan kan bacanya. Gundogan. Gundogan kan bacanya? Gundogan kan kayaknya kelihatan. Gundogan iya juga. Kalau Kalhanoglu kan Apa tuh? pemain bola ada. Bacanya. Beda ya. Beda ya. Berarti kalau gunung gede Pangrango dibaca gimana? Gunung Ede Panrano. Ya, tapi saya juga waktu di Turki itu nggak banyak belajar bahasa Turki sebenarnya. Oh gitu. Pakainya apa berarti? Saya tuh sebenarnya gaulnya sama orang-orang Suriah, malah orang Arab. Orang Suriah? Gitu. Berarti pakai bahasa Arab. Betul. Banyak Ya. kan. Arabnya Arab. Gundu. Arabnya Arab Gundu. Oh, pesawat. Pusat teh gaul ya? Arab Gundu. Enggak, kalau lab gaul ya disebutnya amiyah. Oh Amia, yang gaul yang tadi yang Iya. Yang si. Mesir. Oh berarti yang baku berarti. Iya betul yang baku. Karena kan Khalid kan kuliahnya di apa sebenarnya di jurusan ilahiyat, ya dan ngambilnya Arab Syah. Jadi Arab Syah itu full pengantarnya pakai bahasa Arab. Gitu. Lagi-lagi nih. Apa? Kamu paham apa enggak ilahiyat? Enggak. Kita tanyain aja. Kita tanyain aja tuh santai. Iya aja kamu. Kayaknya Jadi paham. ya ilahiyat itu jurusan teologi lah. Oh, iya. Kalau misalkan di Indonesia atau di umum tuh biasanya usul apa syariah usul. Nah, jurusan Sama pendidikan kayak tadi. agama Iya, Islam. iya. Sama juga. Di universitas apa? Saya alhamdulillah kemarin ngambil
ngambil di Gaziantep University sih. Apa? Gaziantep University. Gaziantep. Atau gini sih Tulis itu Gaziantep emang gitu University. susah. Atau Gaziantep University enggak? Kota apa itu? Itu di kota Gaziantep. Oh, Gaziantep emang Di nama provinsi kotanya. Gaziantep, kota Gaziantep. Universitas Gaziantep. Lamun di Bandung mah Universitas Islam Bandung. Ya. Nah, itu. Nah, ini mah Gaziantep University. Apa jurusannya tadi? Saya ngambilnya jurusan ilahiyat namanya. Ilahiyat. Ada lagi penjurusannya nggak maksudnya? Nggak ada? Enggak, Oh, enggak. Oh, langsung langsung Enggak. sama. Dik. Berarti itu bahasannya apa aja tuh, Kang? Kalau di semester pertama itu kita lebih banyak mempelajari bahasa Arab dulu. Ya, bahasa Arab. Nah, kesananya kita tuh belajar ke dasar-dasar agama. Ya mirip kalau di Indonesia mungkin pendidikan agama Islam. Oh. Ya, jadi pasti kita belajar dasar tentang akidah, fikih, Al-Qur'an, hadis. Oh, iya. Berarti ya mirip-mirip ya kayak Usuluddin kemarin. ya, iya. Cucuk ya. Sebutnya Usuluddin, Iya. Cuma Ilahiyat. bahasanya pendidikan agama Islam. Iya. Gitu. Oke. S1 berarti kan 4 tahun di sana. Enggak. Ya, cuman kalau dulu kemarin saya dapat bencana alam atau Iya, dapat musibah yang sehingga saya tidak bisa selesai di sana. Oh, jadi Apa nggak selesai Ya, berapa tahun? selesai. Kalau ngambil di Gaziantepnya kurang lebih setahun lah. Setahun. Ya. Kalau yang lainnya kan tadi kalau ngambil di Gaziantepnya, Nah, saya pernah di Istanbul kurang lebih sekitar 7 bulan lah. 7 bulan. Ngapain tuh, Kang? Sama Itu saya belajar bahasa Arab. Oh, bahasa Arabnya full di Istanbul, Istanbul, ya, terus pas kuliahnya ke Gaziantep. Gitu. Iya. Perkenalan dulu katanya. Iya. Telat. Nggak kebaca. Telat. Baru dari tadi. Iya sih. Oke, tadi kan kita udah nge-present pertama terus langsung tadi disambut malah kita memperkenalkan Recep Tayyip Erdogan tadi ya. Iya. Nah, sekarang mau tanya dulu, tadi kan kita udah mempresentnya Kang Khalid. Khalid. Kita tuh sebenarnya dulu ini kalau misalkan saya ngomong tuh ke sana kamera. Ya ke sini. Sini gitu. Ini Bebas kamera sih. ini, Oh gitu. Ya. kamera dua ini Akang in frame. Ya, kalau kayak sini enggak Kalau misalkan menghiraukan kamera, kita ngobrol aja juga nggak apa-apa. Oke gitu. Nggak masalah. aman. Jadi siapa Kang nama lengkapnya Khalid? Oke, nama saya Muhammad Khalid Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur ya, jangan Fatur. Kalau Fatur nanti bahas artinya beda lagi. Oh. Kalau Fatur Rahman Pasur. nanti artinya jadi sarapan yang dirahmati. Ah. Fatur Rahman dengan yang dirahmati. Oke. Ya, saya biasa dipanggil Khalid. Ya, umur saya 23 tahun. Ya, sekarang 23 tahun. 2002 berarti kan? 21. 2001. Beda 2 tahun. Masih sepantaran kayaknya. Beda 2 tahun, kamu berapa? 9? 2008. 9 tahun dong. Iya. Kalau domisili sekarang di mana Kang? Sekarang domisili tinggal sama orang tua ya di Cangkuang Banjaran. Banjaran, Masya Allah. Menembus banjir ya tadi kan? Banjaran Ya, Banjiran. kalau tadi banjir ya. Enggak gitu, enggak Oh, gitu. enggak. Kan tadi lumayan ada kolot ya? Ya. Terus apa? Enggak. Kenapa sih? Oke. Nah, lanjut aja ya Kang. Tadi kan udah ngebahas sedikit-sedikit kan tentang jurusan ilahiyat, terus di sana segala macam. Berarti pertama kali berangkat ke sana tuh tahun berapa Kang? Saya di tahun 2023. Baru 2 tahun. Bulan awal di tahun Itu di akhir Februari sekitar. Februari atau awal Maret. Berarti udah 2 tahun yang lalu berarti. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita throwback dulu kan ke masa kecil. Ada impian nggak sih untuk kuliah di luar negeri, cita-cita atau apa kayak gitu? Jelas dong. Pertanyaan pojok ya. Enggak kok. Nah ya, alhamdulillah ya waktu dari kecil tuh ya almarhum Umi dulu tuh seneng banget ngajarin Khalid tentang baca Quran. Oke. Dia selain dari kakak-kakak Khalid tuh ya alhamdulillah ya karena berkat Allah. Khalid tuh di umur 4 tahun udah bisa baca Quran. Jadi umur 4 tahun itu tahu ya Iqra yang warna hitam itu ya? Ya. Yang di belakangnya orang bilang itu Allah. Nah dulu kan ada di belakang tuh suka ada nih di halaman tadi itu ada bacaan huruf hamzah sampai huruf ya. Ya. Umi Khalid itu ngajarin cara baca a i u babilu dalam satu halaman itu. Ya. Nah, alhamdulillah di umur 4 tahun selesai dalam waktu 1 jam baca Iqra 1 sampai Iqra 4. 1 jam. 1 jam kurang lebih lah. Itu Jadi lumayan udah mau bagus. baca. Dan itu kan dan ada juga halaman-halaman yang sampai kita lewat juga. Betul. Oh iya. Terus punya lama kan. Rawan sih. Ikro emang rawan. Dan di situ Umi mencita-citakan anaknya gitu ya
Khalid kamu harus jadi seorang dai Oke. dan harus belajar Quran gitu. Dan pengen Umi itu Khalid pengen kuliah di luar negeri, belajar di Timur Tengah sebenarnya. Gitu. Tapi itu kan keinginan Umi ya. Berarti kalau dari Kang Khalidnya sendiri ada nggak sih kayak oh iya kemarin tuh Umi tuh sempat ngomong kayak gini jadinya termotivasi atau mungkin jadi kayak berat gitu ke luar negeri atau gimana responnya? Sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang Khalid tidak setuju kalau misalkan apa ya anak bukan gimana ya bahasanya. Jadi kadang-kadang kan anak itu tidak mau diarahkan oleh Ya, tuanya. Banyak banget kayak gitu banyak. ya. Cuman Khalid ngerasa yang terbaik itu malah ketika orang tua mengarahkan. Ya. Oke. Terutama ketika orang tuanya berpendidikan. Gitu ya. Dan alhamdulillah dan ketika itu ya ketika Umi ngerasa Khalid cocok di sana, Khalid mulai belajar di sana, dan Khalid benar-benar ngerasa cocok juga. Balance waktu SD ya Khalid masuk ke sekolah Islam Terpadu. Dan dulu waktu SMP-nya saya masuk pesantren di Hidayatullah Bandung. Lalu SMA juga pesantren lagi, pesantren Tahfidzul Quran. Dari situ yang muncul bakat-bakat Khalid, keinginan-keinginan Khalid, skill-skill Khalid yang dimana nilai-nilai itu pasti besar sama nilai-nilai agama gitu. Pelajaran Quran pasti banyak besarnya di sana dibandingkan pelajaran akademik. Ya apalagi kalau misalnya udah ngebahas fisika udah aja. Ya, Bingungnya nyerah aja ya. Asli hitung-hitungan. Nah, berarti udah aja Timur Tengah yang jadi destinasi. Apa ada kepikiran negara lain kayak Eropa atau apa? Turki Eropa sih. Maksudnya Eropa Eurasia. ya, maksudnya kayak Inggris kah atau ke Amerika gitu. Enggak ya, sampai saat ini sebenarnya belum sih, nggak pernah terbesit untuk belajar ke luar negeri selain ke Timur Tengah. Pokoknya mimpi itu Timur Tengah aja. Terus singkat cerita, kalau itu sebenarnya berkeinginan pengen kuliah di Saudi di Saudi Arabia. Daftar berkali-kali nggak pernah lulus. Cuman ya terus aja meratapi ini kenapa nih aku tuh nggak pernah lulus gitu kan. Kemungkinan apa karena apa sih nilainya kurang kah gitu kan, effortnya kurang, doanya kurang kah, karena kan ke Madinah kan ke Saudi nggak ada tes ya gitu. Jadi cuma wawancara aja gitu, jadi nggak bisa secara kalau dulu mungkin tertulis tapi bisa berani gitu, bisa pede sama pelajaran, tapi kalau misalkan cuma ngandalin transkrip nilai kita jadi ngerasa nggak pede gitu, karena banyak orang yang nilainya mungkin lebih bagus dengan utak-atik nilai sekolah kan banyak banget ya gitu. Nah akhirnya kemarin tuh sempat daftar ke Mesir di tahun 2022 kalau nggak salah. Alhamdulillah keterima juga, tapi nggak saya ambil. Kenapa tuh? Karena katanya di Mesir itu orang Indonesia banyak banget. Kalau kamu belajar di sana katanya nggak ada beda jauh. Betul. Tadi juga kemarin kedatangan teman dari Turki juga gitu emang. Turki, Mesir. Dari Mesir katanya gitu. Justru vibes Ramadan terasa banget itu karena banyak teman-temannya yang orang Indo juga. Iya betul. Apalagi kan kabar-kabar Indonesia di Mesir itu satu tahun itu bisa menerima sampai 1.000 orang. Iya. Dan tadi kalau nggak salah jumlah orang Indonesia WNI yang ada di sana tuh 14.000-an. Sama TKW dan segala macam. Itu yang di Turki ngambil apa? Maksudnya kuliahnya? Mesir. Yang di Mesir, astagfirullahaladzim. Yang keterima tadi di Mesir. Ya, yang di Mesir tadi. Ngambil apa sih syariah maksudnya gitu. Sama ya. Al-Azhar. Cuman kan Kamu tadi kalau misalnya jadi ke Mesir ketemu sama Iya, ketemu tadi. Jadi kan lewat Kemenak kan kalau dulu tahun 2022 apa 2021. Pokoknya yang dulu tuh masih ada Pusiba, ada Kemenak tuh belum dibuka tuh mudah lah. Dan pas tahun itu pokoknya habis Covid itu yang daftar tuh dikit gitu. Alhamdulillah keterima. Berarti selama gap year itu mempersiapkan buat keluar negeri aja, nggak ada nyoba ke PTN atau kampus ini kan? Emang udah tujuan ya. Emang dikejar. Kalau yang kemarin kan last choice. Iya. Kalau yang ini mah first choice. Dikejar. Berarti berangkat tuh 2022 ya? 23 ke Turki. Itu berarti sampai ke sana tuh langsung ada kayak asrama kah atau ada kosan kontrakan gitu? Jadi kan kalau ke Turki itu kita tuh bisa ambil beasiswa di FEB ya gitu. Khalid belum pernah daftar ke sana, saat itu nggak pernah sama sekali. Cuman akhirnya Khalid itu cari mentor yang dimana bisa bantu Khalid untuk kuliah di sana. Kayak gitu. Dan singkat cerita ke sana tuh sebenarnya aku tuh biaya mandiri banget. Ke sana biaya mandiri, itu beli tiket pesawat, dan ya masuk segala macam. Biaya mandiri ada. Tanpa biaya siswa. Tanpa beasiswa.
Jadi kalian jangan berpikir itu mahal ya, karena Relatif sama ya Gimana kondisi orang sih? iya, sebenarnya di kuliah di Turki itu bisa dibilang murah banget. iya, Sebenarnya murah banget. Bahkan ke Turki aja kemarin tiket pesawat satu kali berangkat di tahun saya 2023 itu saya dapat tiket sekitar 3.500.000 buat berangkat doang. Dan jauh beneran dan kelompok jadi segitu. Lu emang mana Berarti sih? mana yang kedua lagi ya? iya Tanam soalnya rambut itu di. Nggak bisa rambut saya panjang. tapi mungkin nggak salah di apa sih daftar tiketnya harus jauh-jauh aja sih. Iya. Iya. Tapi Jangan di event-event. visa dan lain sebagainya, urusan administrasi kayak gitu lama nggak kemarin? Cukup lama ya, dipercepat. Baru connect aku. Udah sore tadi. Ya. Emang harus sih dipercepat mah. Emang Harus pakai fast track memang. Jadi pas di Istanbul tuh begitu datang ke Istanbul, dia di asrama Indonesia Turki di sana. Karena sedikit ya. Kalau ada orang Indonesia yang jadi apartemen, tapi isinya ya banyak orang ya. Tapi saya tinggal di situ sama teman-teman juga. Gitu. Dan sempat alhamdulillah kemarin juga di bulan keduanya jadi ketua asrama juga di sana. Kayak gitu. langsung di bulan kedua jadi ketua asrama. Iya. Masih ngeraba-raba tapi masih jadi ketua asrama. Iya. Di sana selama di sana ya belajar bahasa Arab ya sama teman-teman. Apakah di Turki banyak kalkun? Soalnya namanya Turki dalam bahasa Inggris. Maksudnya? Kalkun translate-nya Turki. Turki dalam bahasa Inggris itu artinya kalkun. Gitu. Iya emang. Gitu. Iya. Nah, apakah di Turki banyak kalkun? Emang benar kan banyak kalkun di Turki? Di Tangsel ge banyak kalkun mah. Ya, makanya Kudu ka itu. Turki. Bondit ada bondit. Di Margahayu ada taman kalkun. Walaupun gak ada kalkunnya. Bisa di Turki. Tapi ya kenapa ya coba googling. Kenapa Turki kenapa Apakah ada namanya filosofinya? Turki? Sejarah Turki. Atau emang dulu mah negeri kalkun? Siapa tahu emang dulu itu teh tempat tinggalnya kalkun dijajah sama orang Eropa. Hayu. Jadi hijrah mah. Nah, berarti berangkat tuh 2023 ke sana. Berarti adaptasi lumayan lama nggak untuk di sana? Asal mudah sama makan gampang ya. Masalah Itu baru. sih itu aja. Emang yang perbedaan jauh banget nggak makanan Indo sama makanan Turki? Sekalian Jauh. jauh culture shock-nya. Nah, iya, cocoknya deh. Kalau buat kultur shocknya sih sebenarnya ke makanan ya. Makanan. Kalau di sini kan Berarti kita beda. kan kalau di sini kan kita serba asin, Pedas. pedas. Kalau di sana tuh anaknya serba asem. Semua Asem? dibuat asem. Asem. Nggak betah kayaknya. Kan tahu kalau di sini ada kebab-kebab itu ya di sini ya, Iya. kebab ya. Kalau sana namanya bukan kebab ya, di sana juga ada bau durung atau shawarma namanya. Nah, Nah, rasa itu aja karena banyak yang asem gitu. Asam teh emang rasanya asam bukan basi kan? Bukan. Jadi di sana tuh ada acar gitu yang suka diasemin gitu. Oh, si acar. Iya. Pantes. Karena cengek ya, cengek cabai gitu yang kecil-kecil juga. Itu tuh udah nggak pedas lagi kita makan tuh udah jadi asam. Gitu. Berarti cukanya mungkin. Ya mungkin kena cukanya ya. pasti apain ya itu asamnya tuh. Nah, selain tadi itu shawarma, kebab dan lain sebagainya, apa sih makanan-makanan Turki yang lainnya yang pernah dicoba? Atau mungkin yang harus dicoba nih kalau misalkan ada recommended. Ini sih baklava harus. Baklava. Nggak pernah dengar tapi Aku mah taunya baklava teh topeng itu gitu. balaklava, itu mah buat aku motoran. Asli. Apa tuh baklava tuh? Baklava itu kayak apa ya namanya? Asli nggak tahu bahan-bahannya, cuman intinya si apa sih namanya tuh kayak Oh ini. ada itu. Nah, gini kan Sebenarnya enak ada ya. ada kacang-kacang pistachio gitu. Ini mah di snack pita sari juga ada. Beda dong. Beda. Yang mana kan beda-beda tuh bentuknya? Ini tuh baklava itu baklava beda-beda. Ini mah kering kan yang kue kering itu? Iya, dibawa kering. Yang kering kan? Nah, kalau dibawa ke Indonesia rata-rata kalau jas itu orang pada beli ini. Oh, beli ini. Awet. Oh, tapi ini manis, asin. Manis Manis. banget. Oh, Giung malahnya. Oh, berarti ya sahabat nastar kali ya. Iya kan? Kalau nastar berarti- itu lebih ada asin-asinnya kan. Oh iya ya. Ini benar-benar full manis. Om. Berarti lebaran ini nyobainnya. Enggak dong. Orang Kabupaten Bandung. Kan lebaran di sana. Pernah. Sana. Pernah. Sana. Enggak, ini mah makanan sehari-hari enggak sih? Enggak juga. juga.
Dessert. Ini Selain biasanya ini, apa selain nih? Ini biasanya apa? Disajiinnya ketika apa? Ya bisa lah sih. Apa sih nggak pernah ke restoran juga disajiin ketika apa ya? Ah, iya. Maksudnya kayak apa lingkungannya Cemilan gitu? aja sebenarnya ya. Oh, cemilan aja. Iya. Dia coba. Iya bener kayak. Kalau kita kan kadang sehari. kalau malam-malam lapar nih, kita nyari martabak atau nasi goreng. Oh, Ya. ini. Kita nyari ini. Gitu. Ah, gitu berarti Terjawab. Jawab. Selain itu kan ada lagi nggak? Sarapan gitu atau makan siang makan malam yang biasanya dimakan? Kojo. Saya tuh bingung ya, saya tuh mau pengen ceritain makanan Turki, tapi saya tuh nggak tahu nama-namanya. Oh nggak tahu namanya. Iya. Makanan Turki aja. Makanan Jadi waktu di asrama gitu, jadi waktu di asrama, saya waktu di Gaza itu kan full di asrama ya. Yes. Itu benar-benar disuguhin makanan Turki yang serba asam gitu. Berarti ada dapur ada yang masaknya. Nah itu Oh, itu. adaptasi lidahnya berapa lama tuh, lama nggak? Kalau saya Kurang deh. berapa lama ya sebulan juga udah aman-aman aja. Udah aman. Oh, berarti cocok ya. Nggak ada sakit perut gitu kan? Cuma kalau kalian ke Turki, yang paling yang selain ini yang harus kalian coba minumannya adalah air. Minuman. Airan. Coba lihat Airan, itu apa? airan. Itu tuh apa sih kan? Itu susu fermentasi. Fermentasi. Coba pakai huruf Y. Airan Turki. Airan. Nah, Ah, Mungkin soda ya? enggak sih bukan soda. Itu ada yang cupnya? Lucu banget. Dan rata-rata yang saking sukanya orang Indonesia sama airan, rata-rata banyak yang muntah. Oh, saking banyaknya. Adiktif itu. Iya Enggak, sih. ini tuh susu apa sih? Maksudnya susu sapi, susu kambing? Itu sapi. Asin Sapi. Itu sapi. Kok Ya. bisa biru ya? Itu susu sapi ya, terus kayak difermentasiin gitu. Terus kayak dikasih garam tapi garamnya berlebihan banget. Bedanya sama susu. Jadi rasanya asam tapi asin gitu. Oh, ada asamnya juga. Ada Tetap asam. Tetap asam. Pakai acar, pakai acar. Enggak pakai acar dong. Makanya kalian nanti harus coba ini. Karena saya ini enak dan sehat. Oke. Insyaallah ke Turki ya Allah, amin. Justip, Bu Produser, langsung buat buka puasa sekarang. Gas. Langsung kita beli. Ada nggak sih toko-toko Turki kan kalau misalkan toko umroh haji yang dari Arab itu kan ada ya biasanya di Indonesia. Di Tanah Abang. Nah, kalau dari Turki ada nggak sih di Indonesia? Pernah nyari ya, cuma kalau di Shopee suka ada aja yang just Iya Oh iya, just tip sih. Berarti peluang. Coba balik lagi ke makanan Turki tadi. Coba ke makanan Turki tadi. Tadi ada yang lumayan eye catching. Dari Nah ini kan yang hijau itu bayang apa? Lontong itu. Kayak lontong Yang kan? bawah, Ah, nah, itu. ini. Iya sama. Oh ini siapa pernah makan itu? Yang itu. Itu isinya daging tuh. Ya. Oh, Yang coba yang ada yang kedua nah itu. Klik coba. Ke Tokopedia. ini Itu kayak lontong. isinya daging. Daging aja. Bukan Isinya ada daging nasinya. cincang. Cincang. Daging cincang gitu. Tapi si daunnya tuh asem. Oh, makan sama daunnya juga. Emang asem, Daunnya juga Turki dimakan. asem. Makan. Itu daun apa? Itu kayak ini loh, kayak tuh nggak sih Rumput laut. buntil tuh nggak sih makanan? Oh, buntil. Daun pepaya. Tapi enggak ya. Ya. Kalau daun daun singkong sih bisa. Nah itu tuh ada kalau makanan khas waktu Ramadan tuh namanya pide. Ada coba di situ ada pide coba bawa lagi. Pede. Dia ke bawah aja ke bawah. Oh, panik. Oh, Ya. Pak. Ya, terus. Pide. Pide. Pakai pi. Apa? Pide. Sini dua. Dolma. Pilaf. Pilaf. Nah. Nah. Ya udah cari aja lah pide. Dah macun yang Oh ini mah pide ini Ramadan aja biasanya keluarnya. Bukan Ramadannya cuman biasanya semaraknya tuh banyak beli pide gitu. semacam ketupat di lebaran gitu nggak sih? Ya. Macam kolak ya buka puasa. Ya, betul. Kojo di Gak Ramadan. usah panik, tenang aja. Santai. Santai aja, kita tunggu. Feel free. Yang tadi aja balikin lagi yang tadi. Ya itu yang di bawah, tabnya di bawah. Tapi emang top of mind makanan Turki teh kebab ya? Bisa tuh bingung ya pas tentang kebab di Indonesia. Iya. Sebenarnya di Turki itu Namanya shawarma ya? namanya shawarma, namanya durum sih namanya. Bedanya apa sama shawarma? Sama aja. Kalau shawarma tuh bahasa Arab lebihnya. Pernah mempelajari gak kan asal usulnya teh kenapa ke Indonesia jadi kebab. dia jadi semangat. Saya pernah nyari tahu gitu. Kebab tuh apa gitu. Oke. Pas dicari tahu kebab itu daging ternyata. Jadi kayak daging sapi gitu yang disinyamnya. Iya. Oh, itu tuh kebabnya tuh itu. Itu kebabnya itu. Oh bukan si bungkusan kulit itu juga. Nah, yang kalau dagingnya fungsi di- gitu itu baru namanya putar-putar shawarma atau durum gitu. Yang Hmm. saya tahu gitu ya, cuman nggak tahu mungkin bisa jadi ada apa sih ada manhaj yang lain yang Oh, ini mah kayak parahu nih. Bentuknya lucu. Ini kayak lebih kayak pizza. Pizza ya. Pizza, tapi Manis ini asin. Ini ada yang asin, saya pernah makan. Oh gimana topping berarti? Tapi maksudnya tawar berarti artinya. Awal. Gimana? Ya berarti bisa diisi manis kan.
Tergantung selera. Oke. Dari yang tadi udah disebutin atau yang udah pernah dicoba kemarin yang jadi favorit Kang Walid apa? Pilaf. Pilaf. yang tadi ya. Teh, Buka coba teh. pilaf tadi Ya. belum dibuka perasaan. Teh. Halo, Pak Produser. Bu Pilaf. Produser, pilaf. Pila. Itu PILAV. Pilaf Servi. Saya kali juga pasti suka ini. Ini apa? Karena sering ada di Indonesia. Ini mah Nasi uduk. Nasi uduk. Ini mah nasi liwet. ada bawang goreng. Itu apa kurma? Nah, pilaf itu sebenarnya nasi. Iya, di sana juga ada nasi, ya. Bedanya apa? Maksudnya kayak dengan nasi-nasi yang lain itu apa? Gak ada bedanya sih. Ini tapi ini berwarna. Itu sebenarnya Nasi di kuning di gitu. Turki Rasa itu ya? kalau misalkan masak berat masak nasi gitu. Jadi nggak full nasi. Biasanya ada kacang-kacangnya. Oh iya, Oh. kayak apa namanya tuh? Nasi Cuman yang di gitu ya? pilaf di Turki itu yang kataku enak itu ya karena ada kacang-kacangnya ini. Oh. Dan mirip apa sih mirip ada kayak susu gitu, ada susunya gitu. Jadi creamy gitu. Ya betul. Tapi ini kok ngeliat-liat kayak nggak ada lauknya? emang biasanya Emang nasinya doang gitu. Polosan aja. Enggak sih, enggak. Biasanya dikasih daging, ada daging. Soalnya tuh masa lauknya lemon? Pantes Lemon kebanyakan itu. Jawab eta. Pantes. Pantes. Itu. Tapi nggak ada dagingnya. Apa karena? Oh itu kacang tuh bener. Bukan. Oh ini nih ada nih kayak. Oh iya ini daging. Oh ini berarti. Tongseng. Enggak sih. Tapi kalau beli pasti mahal banget. Oh iya. Oh, Berarti cuma di event-event tertentu baru ya makannya kayak gini. ada event sih, Iya, ya. daging. Lagi di luar. Aku beli. Iya, cuman ya gitu, harganya emang mahal. Kalau Lanjut. kalau di sana makanan-makanan Indonesia gitu yang dijual di sana atau misalnya yang mudah didapatkan di sana ada nggak sih? Kayak misalnya nasi Padang gitu atau warteg gitu. Bakso Bakso. Kalau misalkan di Istanbul, di sana tuh ada restoran Indonesia. di Istanbul. Istanbul. Satu restoran. Ada dua Oh, dua. ada dua. Kayak gitu. Dan yang mudah lah kalau di Istanbul mah kita pengen makan Indonesia mudah. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan di provinsi lain kita pengen ngerasain makanan Asia kayak gitu. Bisa pergi ke restoran Chinatown ya kayak gitu. Uyghur. Itu. Uyghur. Kalau teman-teman ke restoran Uyghur itu, mereka kan dia orang-orang Muslim ya, Iya. orang Muslim sebenarnya halal lah. Dan pas masuk itu di sana tuh ada tofu, ada tahu, gitu. Dan di sana tuh ada ayam goreng. Dan pokoknya makanan tuh mirip banget yang ada di Indonesia. Di Asia. Nama makanan Uyghur, tapi pas di apa sih pas disuguhin mah itu ini makanan Indonesia. Indonesia. Gitu. Tapi apa namanya si tadi di kota apa? Gaziantep. Nah Gaziantep itu mudah nggak makanan ya Asia? Di Gaziantep udah. Asia mah mudah tapi Indo rada susah. Udah susah. Susah. Tapi kan kalau kiblat Asia kan rata-rata ke Korea ya. Ya. Gitu. Jadi di sana juga restoran Ya, Korea ada, Cina gitu. juga ya. Ada. Berarti suka nyetok Indo kayak gitu. Di sana kalau nyetok Indomie enggak sih, cuma ya karena Indomie karena marketnya juga banyak Indomie. Ada ya di marketnya. Ada udah. Biasanya hal habis itu tuh orang Turki itu pas saya tanya, tahu nggak ini dari mana? Katanya mereka jawabnya dari Korea, dari Jepang. Oh iya. Oh udah jelas Indo. Indomie. Kalau Samyang ya Korea. Berarti cukup mudah ya buat makanan. Gak terlalu. Kalau di sana sering masak atau sering beli Dimasakin, jadi atau dimasakin? Kalau waktu di Turki masak tiap hari. Masak tiap hari sendiri maksudnya. Ya sama teman-teman lain. Buat serang, Ya, jangan kalau Itu, kita jangan. Ya sih. Ya, seru tapi ya. Ya cuma kalau waktu di Gaziantep itu ya full dimasakin sama ibu dapur. dapur ya. Oke. Berarti teman-teman di asrama full orang Indonesia. Cuma tadi beberapa Turki. Kalau waktu di Turki, waktu di Istanbul itu kebanyakan orang Indonesia. Indonesia paling Waktu di banyak. Gaziantep. Tadi. Banyak orang Suriah, orang Yaman, orang Turki. Udah mix lah ya. Orang Malaysia. Soalnya kan Jadi kan aku kan sebenarnya kesana tuh biaya mandiri, tetapi alhamdulillah waktu di Gaziantep aku dapat beasiswa. jadi sambil ngapain juga kan. Ngapain di Gaziantep? Apply beasiswa. Apply. Oh, enggak sih, malah yang lucunya gini ya. Jadi kan berdoa aja, berdoa ya Allah. Saya tuh kasihan sama Umi Abi gitu ya. Beasiswanya beda jalur. Saya tuh ya Allah, saya kasihan sama Umi gitu, Iya. ngebayarin terus gitu, bayarnya lumayan lah gitu. Iya. Terus ya, pokoknya waktu di Gaziantep doa saya terkabul. Jadi waktu itu ada dosen bertanya,
Jadi orang Indonesia dikumpulin gitu, lalu tanya, "Man hafidhal Quran?" Apa artinya komisi? Siapa yang hafal Quran katanya Oke. gitu. Saya sebenarnya nggak berani ngejawab gitu kan. Saya punya syahadat 30 juz dan itu nggak lancar gitu. Saya udah lama banget ngemurujah dengan sempurna ya gitu. Mungkin yang benar-benar bisa saya cek tuh cuma 5 juz aja gitu. Cuma teman-teman pada berisik. Kalau bisa gitu. Oh, orang Indonesia begitu. Ya, gitu. Nyurungkeun Iya. Emang itu culture di Indonesia. Saya dipanggil ke ruang dekan gitu. Dites? Ya. Dites atau enggak? Enggak dites. Ditanya-tanya doang. Untungnya nggak dites. Oh, berarti siapapun yang nggak hafal juga udah saya kagak dites. Saya dites. Terus sebenarnya gitu beliau ngasih tulisan gitu. Saya kasih kamu beasiswa. Gitu. Saya kasih kamu beasiswa, buku-buku saya berikan semua dan saya bayarin kamu. Masya Allah. Berarti beasiswa perorangan gitu, bukan dari lembaga? Mantap, langsung dari dekan. Jalurnya Jalur langit, bebas. bro, jalur langit. Emang nggak nge-apply, langsung hafal Quran, hafal, dapat beasiswa. Dites enggak mah belakangan, deg-degan dulu aja. Yang suruh-suruh pada iri itu Iya, kan. pada iri pasti. Kalau gitu mah wajib dari Jadi hanya kita kerjasama kan karena buku lumayan mahal ya. Oh, bagi-bagi. Jadi kita bagi-bagi, ya kita patungan buat beli buku aja. Oh gitu ya. Ya setidaknya alhamdulillah buat biaya semester ya biaya 2 semester kemarin ya cukup Lumayan. lumayan gitu. Berarti pertama kali berangkat dari Indonesia itu langsung ke Istanbul. Iya, Istanbul. Di Istanbul dulu 7 bulan itu. Ada di sana. Jadi kan ya sama kayak Indonesia lah, ada tahun ajaran baru di sekitar bulan Agustus gitu. Saya daftar tuh beberapa kampus. Baru kita Ya, jadi saya daftar kan ke ada yang paling murah tuh ada yang namanya Eder. Ada juga namanya Are. Ya, Are juga sama kayak kemarin tuh tiga-tiganya keterima saya tuh. Oke. Cuma dipertimbangkan lah. Dipertimbangkan, saya nyari yang Indonesianya paling sedikit. Emang harus gitu. Gitu. Mindset emang harus gitu. Iya, cari Indonesia yang paling sedikit. Gitu. Di sana dekat sama negeri Arab. Gitu. Karena kan masih gajian dulu terbatas sama Suriah. Oh. Karena kalau misalkan saya gaul sama orang Turki, gitu. Karena saya tuh nggak punya tujuan untuk belajar bahasa Turki sama gaul sama orang Turki nggak ada gitu. Karena saya pengen belajar bahasa Arab. Gitu. Saya cinta sama bahasa Arab. Gitu. Dan akhirnya saya pilih Gaziantep. Walaupun itu sebenarnya UKT yang paling mahal. Paling mahalnya cuma 2,5 juta sebenarnya. Yang lainnya 1.500.000 satu semesternya. murah banget ya di sana Iya, ya. murah banget tuh. Murah banget. Apa nih pendidikan Indonesia nih? Baik-baik aja pendidikan Indonesia ya kan. Nah itu waktu selama di Istanbul ngalamin Ramadan di sana nggak? Iya, Ramadan tuh cuma di sana oleh. Oh berarti di Gaziantep nggak? Enggak. Justru enggak. Ya, padahal seru kalau nyari tahu Gaziantep ya. Soalnya kan tadi susah nyari makanan Indonesia segala macam. Iya, betul. Kayaknya lebih seru tuh. Tapi apa sih kan perbedaan yang paling mencolok gitu? Iya, Ramadan ketika di Indonesia sama Ramadan waktu di Istanbul. pasti homesicknya ada. Yang lebih mencolok itu ini sih. Kalau di Indonesia kan kalau selama Ramadan tuh orang-orang sangat menghormati. Sekalipun dia nggak puasa ngegodin Oh gitu. iya, Oh, iya. ya. Gitu ya. Suruh putar. Surumputan, toko-toko walaupun buka masih pakai tirai ditutup. Iya. Gitu. Nah di Turki itu kalau misalkan bulan Ramadan tuh nggak kayak gitu. Siang-siang tuh seperti biasa aja orang-orang tuh pada makan gitu. Malah ya bahasanya Islam KTP tuh banyak banget. Gitu. Oh, Kan ya? kirain teh. Iya. Tapi ya Turki sih negara sekuler Iya betul. Iya. bukan negara Islami. Cuman yang bikin menarik itu adalah ketika pada asarnya sama ya. Kalau di Indonesia kan pada asar Iya. Ngabuburit. Di sana Di juga. sana juga sama gitu. Apa tuh kegiatannya biasanya? Biasanya orang Turki itu rata-rata jalan-jalan. Kalau Ramadan itu pasti jalan karena di di Ramadan itu pasti banyak event. Entah itu bazar entah itu apa pasti kan banyak kayak gitu ya. Itu sebenarnya hias lampu taman itu banyak banget kali sampai. Jadi orang-orang pasti senang buat jalan-jalan di waktu sore itu gitu. Sambil belanja takjil. Mirip ya. Mirip. Jangan-jangan kita keturunan Turki. Turki keturunan Indonesia. Oh iya. Indonesia dari segala aja. Kayak gue mati. Ada nggak yang bikin tadi balik lagi ke culture shock tapi selama Ramadannya gitu kayak, kok di Turki gini ya? Gitu. Selain yang tadi pada makan gitu siang-siang ada lagi nggak? Ini itu aja sih. Itu aja. Iya. Nggak ada yang aneh lagi gitu kayak misalnya penentuan satu Ramadan misalnya. Oh ini sih tentang tarawih saya kaget tuh. Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Saya pernah waktu di Istanbul tarawih itu di salah satu masjid kan salatnya 4-4
4-4-3 Iya, iya. pokoknya total tuh 23 rakaat. Oh ya. Oke. Nah, terus Sepertinya 5 kali berarti 3. yang saya kaget tuh pas 4 rakaat. Kita kan kalau 4 rakaat kalau di Indonesia nggak 4 rakaat nggak ada tahiyat awal kan. Ya. Ya. Ini ada. Saya udah berdiri nih pada duduk tahiyat. Saya kaget. Pada tahiyat nih. Ini antara itu apa gitu kan. Itu saya kaget di sini. Kayak orang nggak biasa kunut ke masjid NU, Tiba-tiba tiba kunut kan udah gini kira. sampai Allah lillahi Allah. Balik lagi. Oh, nanti di sana mah pas atayat. Saya kaget itu pas tarawih. Pada tahiyat awal ternyata ya. Saya ikut aja ikut imam kayak gitu. Tapi itu tuh berarti emang selama 4 itu tuh tahiyat awal terus. Tahiyat awal terus. Oh, baru tahu nih. Tapi ini masalah memori mah kan pasti ini ya. Masalah Di lagi. rokaat di 4 selanjutnya teh gitu lagi enggak pas atayat atau udah langsung ikut lagi. Sini. Kan Ini kan jelasinnya. syoknya teh di 4 awal aja kan ada atayat awal Nah, di 4 rakaat awal. Tapi pas 4 rakaat yang kedua langsung tahiyat awal atau sempet naik lagi? kan muscle memorinya Oh, langsung naik kalau lagi taraweh. akhirnya ngikut lah. Oh langsung. Berarti langsung. Soalnya kan kebiasa sholat isya. Iya Cuman pas saya kan pernah sholat di Hagia Sophia gitu. Hmm. Sholat tarawih di sana. Oh itu mah itu mah benar-benar apa sih namanya? Nggak ada tahiyat awalnya. Nggak ada. Di situ berapa rakaat ya? 25. Pace-nya, kecepatannya cepet nggak? Enggak. Bisik kan ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Itu kalau di itu gitu saya menariknya. Jadi kan imam-imam Islam tuh digaji. Jadi menjadi sebuah profesi. Profesi. Kalau di kita kan imam, sekarang maju. Iya. Kalau di sana tuh Digaji juga cuma bahasanya bukan gaji upload. Tapi saya tuh digaji sama pemerintah langsung. Jadi Oh, langsung. untuk diam di masjid itu ya ada imam pasti itu terus. Gitu. Oh, iya. Mungkin ada gantian kali-kali aja gitu. Profesi Satu yang dua sangat orang berkah. doang gitu ya. Ya betul. Profesi yang sangat berkah. Dapat uang, pahala. Nah kalau di sana puasa berapa jam? Bang? Itu juga saya kaget. Nah, Kalau misalkan teman-teman datangnya pas Musim panas. musim hujan, musim dingin, itu kan malamnya Lama. lebih lama ya. Tapi kalau musim panas, itu siangnya lebih lama. Saya tuh pas kesana lagi. lagi memasuki musim panas. Aduh. Agak zoom sedikit ya. Mana cuma sekali. Ternyata banyak ya putus saya. Banyak kan? Itu Jadi berapa jam total? berapa jam tuh total? Kalau kan sahur kira-kira sekitar jam 4 lah. Jam sama. Itu jam 4. Itu nah, saya tuh pernah sahur adzan maghrib itu sekitar jam 8. Jam 8. Kalau kita mau udah bubar taraweh ya jam 8 ya? Iya betul. Jadi jam 8 masih siang, masih panas, masih cerah. Oh iya. Jam 8-an ya, masih cerah gitu. Nah berapa derajat itu kalau lagi musim panas? Kalau lagi panas buat sekarang sampai 40. Aduh, tetangganya udah malam mak panas. 16 Jam. 2/3 hari bro. Iya. Kira 8 jamnya dipakai tidur lagi. Pas lagi buka tidur. Wah. Ini kadang-kadang saya kalau udah asar gitu, karena kan asar itu kan sekitar jam 6 sore ya, jam 6 sore udah asar. Kadang ya saya tidur aja udah itu tuh gitu. Oh iya. Ada ini ya enggak. Gak ada pamali emang di Makassar. Di Turki gak ada ya. Tapi udah gimana lagi ya? Beda pamali kan. Sholat tarawihnya aja jam 11 malam gitu. Maksudnya itu isya ya, bukan karena itu karena jam 11 isya gitu. Waktu isya jam 11. Maghribnya jam 8, isyanya jam 11. Iya. Sesahurannya jam berapa sesahuran? Nah, itu. Sesahuran. Bangunin sahur Bangunin ya. sahur. Oh. Jadi saya kaget kalau di Turki itu kalau misalkan subuh ya, enggak langsung adzan. Kalau misalkan waktu subuh misalnya jam 4, adzannya tuh jam 5. Oh. Saat maghrib sahur. Atau enggak jam 4:30 lah. Itunya jauh lah. Enggak tahu ya kalau kenapa saya nyari tahu dia belum pernah dapat itu. Komat dulu. Unik. Dan Tapi maksudnya enggak ada nih. Terus memasuki waktunya tuh ditandai pakai apa? nah itu pas awal-awal Ramadan, gitu awal Ramadan saya tuh bimbang. Ini saya puasa apa enggak ini karena saya nggak tahu ya. Ternyata pas saya tuh pernah sahur itu ternyata udah subuh gitu. Iya itu. Karena saya nggak tahu gitu. Jadi saya mungkin ada nggak ada. Saya sebenarnya bangun jam 3 gitu saya sahur gitu. Terus saya diam nggak ada sudah jam 4, setengah 5. Makan lagi. Saya masih makan lagi. Nah itu berarti nggak kekontrol. Maksudnya kayak ya harus ngelihat jam aja gitu sama jadwal Ya, imsaknya. bener-bener. Dia pakai Muslim Pro itu ya. Dan nggak bisa mempertanyakan ke teman juga ya karena semua juga baru kan. Iya semuanya baru. Semuanya sama makan juga.
Kacau. Ada kakak tingkat di sana, beberapa orang sedikit gitu. Ngasih taunya pelan-pelan gitu, satu orang dulu, sini dulu. Harusnya kumpulin gitu ya. Ya, jadi enggak ya. Rapat harusnya briefing. Ini enggak tahu ya. Berarti jam 11 tarawih berarti baru beres jam 12-an. Ya. Setengah 1. Dan antara adzan ke qomat itu lama gitu. Jadi kalau misalkan isya tuh ya bisa jadi Qobliyahnya lumayan. iya, jadi misalkan isya jam 11 itu ya kadang-kadang enggak apa sih namanya? Ya karena si qomat itu lama juga. Tapi kalau udah subuh tuh. Jadi kan kalau misalkan di mazhab Imam Hanafi itu kalau subuh itu pas mau dekat-dekat surut gitu. Jadi pas si cahaya langit itu udah bisa melihat anak panah kalau dari sana lebih kayak gitulah pokoknya. Tapi intinya mah pas adzan subuh waktu subuh adzan lalu pas ke qomat itu ya lama juga gitu. Spare waktu buat kuliahnya lama berarti ya. Ya lama banget. Tidak jam 12, 1, 2, jam 3 udah prepare sahur lagi. Iya gitu. Gokil ya. Berarti kita Jangan terus. Nah, Wah, tidurnya jangan jam berapa? Pamali nggak ada. Tidurnya jam berapa? Habis asar. Oh iya, bisa sadar. Itu curi-curi waktu aja tidur. Berarti lumayan kompleks sih kalau puasa di sana. Berarti nggak nyobain musim dingin di sana ya, pas puasanya? Bosan enggak? Tapi kalau misalkan musim dingin biasa, itu biasanya gimana tuh? Maksudnya kondisinya apakah nyentuh sampai minus berapa derajat atau Minusnya minus banget. berapa? Kemarin saya pernah di minus 20. Minus 20. Yang 20. Minus 20. Pas kemarin tuh kan saya di bencana alam Turki di tahun 2023 di tanggal 15 Maret itu kan lagi musim salju itu. Oh, musim salju. Coba saya kan tinggal di asrama namanya Ilini Mejimieti gitu. Saya tinggal di asrama paling tinggi di lantai 8 gitu. terasa paling dingin. Iya. Di atas mah paling dingin. Terus ya itu kan kalau misalkan tidur ya biasa kita bisa pakai celana pangsi, celana silat ya. Iya. Anget soalnya itu emang. Oh iya. Emang Dingin anget. dong. Anget tipis aja. Tapi Iya. anget. Enggak tuh dingin kayaknya. Anget. Cuma saya Oh, emang Bandung, bro. Bandung. Ada ya. sebenarnya selimutnya tebal ya dan dekat pemanas lah ya gitu. Jadi aman. Tapi ya pas waktu gempa bumi itu kan apa sih namanya 7,9 skala Richter ya. Saya ngerasa si bangunan tuh kalau gempa gini-gini Iya. udah kayak gini ya gitu, kayak ngeri banget gitu. Malah saya tuh udah ngedengar suara dentuman ya kayak si bangunan roboh gitu. Oh iya, Iya. mana di atas lagi? Wah itu saya tuh udah mau sadar, pokoknya udah ngerasa kayaknya hari ini saya meninggal gitu. Makanya kan kalau misalkan kita bilang tentang keimanan itu kan kalau misalkan seorang beriman gitu, maka dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Iya. Makanya mengukur keimanan seorang tuh ya ketika dia bisa apa sih mempertahankan dirinya sendiri. Maka kalau kalian sholat ya terus tiba-tiba gempa bumi gitu. Oh syahid nih. Itu salah, itu nggak boleh. Terus mana kayak bunuh diri. Benar sih. Harus melarikan diri. Klaim guys, bagus ini kuat. Harus ya karena harus batal. Lagi sholat boleh lari. Dikurangi aja. Harus dibatalin gitu kan banyak di Indonesia. Kita lagi sholat ya jadi imam kayak gitu kan. Bener lagi. Imamnya tuh nggak berhenti gitu kan. Harusnya gerak. Mulai ini. Sebenarnya ya dibatalin aja gitu. Ayo tiga. Nah, hal yang paling berkesan waktu di Ramadan kemarin apa tuh? Apakah kaget dengan panasnya? Mana cuma sekali-kalinya kan? Ya. Di sana. Terus dengan jamnya gitu, apa yang paling berkesan gitu kayak oh kemarin pernah gini nih, seru ya gitu. Yang paling berkesan ya selain teman-temannya ya pasti karena itu sih karena waktunya lama. Jadi kalau misalkan siangnya lama itu bisa mengerjakan banyak hal. Terkadang kan Menyibukkan diri aja ya. iya, sebenarnya kalau itu orangnya gak bisa diam. Gak bisa diam banget kalau itu orangnya. Dari segi Sama banget kayak aku deh. iya, senang sama organisasi, ya senang gaul sama orang kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada kumpulan halakoh atau nggak ada buat belajar majelis ilmu, saya pasti datang. Sosialisasi ya orangnya. Iya betul. Jadi pas kalau misalnya selama Ramadan gitu ya, ada siangnya lebih lama tuh saya jadi bisa kemana-mana. Waktu jalan-jalannya jadi lebih lama. Iya sih. Jadi seru gitu ya. Terus juga nggak keganggu sama mikirin makan segala macam kan kalau lagi Ramadan ya. Karena kan lagi nggak makan. Ya nggak mikirin sih ayo lapar mah. Iya kan kalau buka. Maksudnya kalau misalkan lagi pertengahan puasa mah ya nggak bakal mikirin makan lah. Bukan mikirin yang dibayangin doang gitu loh. Dipikirin buat dibeli. Iya. Mengerti paham. Iya. Apalagi guys. Itu aja kan yang berkesannya. Ada lagi Ada lagi nggak yang kayak
apa gitu. Pernah ketemu siapa itu Erdogan gitu atau pernah apa itu? Saya dulu waktu di Turki itu waktu masih kuliah di Gaziantep pernah ada undangan untuk seluruh mahasiswa Indonesia. bukan mahasiswa apa sih jurusan ilahiyat untuk datang ke salah satu pertemuan itu. Jadi mahasiswa apa namanya itu, mahasiswa Islam di Turki itu dikumpulin semua di Istanbul. Berarti yang berangkat bareng-bareng. Ya banget bukan. Terus ngapain? Ya kita dengerin ceramah Erdogan yang nggak kita pahami gitu. Ya karena nggak bisa bahasa Turki. Bingung banget. Begitu kan sih bahasa Turki itu banyak nya gitu kan? Iya ada. Ya, Muhammad aja di Mehmet kan? Iya betul. Itu ketemu salaman nggak? Emang enggak sih. Doan yang gini. Tunduk sama orang Indo. Tunduk atuh. Ya, berarti kalau misalkan tadi ya throwback sedikit, berangkat ke sana tuh pertama pakai uang sendiri dulu kan, terus belajar bahasa Arab dulu di sananya, terus baru akhirnya dapat beasiswa itu pun karena tadi ya disuruh-suruhkan tadi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thanks to the friendship. Hey. Tapi kan tadi sebagai pejuang luar negeri gitu ya, kemarin dari awal lulus SMA pengen ngejar Perantau. Ya perantau banget, udah dari SMP ke pondok, terus lanjut ke luar negeri. Kan pasti banyak kan jalur yang udah dicobain ya, dari mulai nyoba online ke kementerian segala macam. Kira-kira apa aja sih kalau misalkan teman-teman nih nanti ada yang mau ke luar negeri yang harus dipersiapkan atau misalnya cari tahunya tuh kemana sih infonya gitu, boleh di-share nggak kemana aja? Mau ke Turki atau mau ke yang lain nggak? Saran aku kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, yang paling jelas itu teman-teman harus punya mentor. Cari siapa aja yang pernah kuliah di luar negeri. Mahasiswa luar negeri itu banyak banget bisa kita cek. Bahkan ada apa sih namanya di Turki itu kan kayak PPI ya, Perserikatan Indonesia. Itu benar-benar bisa kita cek, bisa kita tanyakan gimana caranya. Kadang-kadang kan di Indonesia banyak banget yang namanya mediator. Malah mediator bodong nauzubillah yang jangan banget lah kita tuh ngambil ke sana. Kalau misalnya kita ikut mediator mungkin kita bisa dibantu sama mediatornya kalau mediatornya amanah. Tapi kalau misalnya kalau enggak kan mau juga ya. Tapi mungkin kalau lebih baiknya kalau teman-teman punya mentor langsung dari orang Turki yang lagi kuliah di sana, bisa dibantuin mah bisa jadi lebih murah. Dan bisa dikenalin ke agen yang benar ya, yang amanah. Ya betul. Ya apalagi kalau misalkan teman-teman yang dari pesantren biasanya tuh lebih banyak ya, apa namanya, kakak-kakaknya ya, yang udah alumni-alumninya. Terus agen-agen yang tadi bisa dipercayanya kayaknya lebih banyak gitu. Dan biasa pesantren sendiri menyediakan gitu. Cuma kalau misalkan kayak aku nih kan SMA aku di negeri, nah kesempatannya terbuka lebar nggak sih kalau untuk ke luar negeri, apalagi untuk ngambil jurusan-jurusan yang agama gitu? Terbuka banget. Kalau di Turki itu terbuka banget, mau kamu dari umum mau dari pesantren terbuka. Yang bukan Turki aja terbuka kayak Mesir, asalkan ya punya persiapan yang lebih matang. Nah, dan informasi yang memadai ya. Berarti kalau misalkan gitu apa aja sih yang harus dipersiapkan selain mungkin bahasa ya? Apalagi nih yang dipersiapkan? Kalau Khalid sih sepertinya ya, selain dari bahasa ya pasti kayak nilai-nilai itu penting banget sih. Nilai waktu di sekolah berarti ya? Di sekolah. Transkrip nilai itu berarti belajar yang rajin guys, sungguh-sungguh, jangan kedua namanya sekolah sampai gerbang doang. Nggak bakal bisa nanti ke Turki kalian. bisanya nyampe gerbang doang. Iya, itu doang gitu. Terus berarti ada lagi nggak tips and trick yang lainnya untuk teman-teman yang mau keluar negeri? Khalid kan lulus SMA tahun 2020. Iya. Gitu. Dan Khalid berhasil ke Turki itu tahun 2023. Itu kan berarti sekitar ada 3 tahun ya untuk bisa effort untuk bisa persiapkan ya. Mana lagi COVID kan, Ya, waktu betul. persiapannya lumayan banyak. Maksimalin itu ya kalau misalnya teman-teman gap ya, teman-teman udah punya tujuan mau ke luar negeri, gitu. Siapin dengan semaksimal mungkin gitu. Mulai dari belajarnya, bahasanya sih paling utama. Kayak gitu. Terus kalau jangan juga kita tuh terpaku untuk pengen dapetin beasiswa kata aku. Karena terkadang ya mungkin beasiswa itu selain dari menguntungkan banget dapat uang kayak gitu ya, itu juga apa sih namanya menjadi hal yang keren mungkin ya kata orang-orang kayak ini aku beasiswa nih. Right. Gitu. Karena kan tujuan orang keluar negeri itu sama-sama untuk belajar ya sebenarnya. Betul. Mau beasiswa atau enggak kayak gitu. Ya teman-teman bagus-bagus beasiswa, tapi kalau misalnya enggak pun jadikan waktu kalian gap year itu untuk bisa apa sih mengumpulkan uang. Jadi enggak head down gitu, enggak apa sih enggak
banyak Yes. jajan kayak itu, kurangin lah style gaya hidup yang kurang baik. Yes, ya. Lifestyle. Dari sedikit Apa? tadi nyinggung lifestyle. Apa namanya, untuk biaya hidup di Turki itu terhitung mahal, murah, Murah. atau biasa aja? Biasa aja, sama kayak di Indonesia, kayak Bandung atau Jakarta. Oh iya. Asalkan kalian bisa adaptasi sama kantor roti. Nah, iya itu dia yang jadi masalahnya. Memang Kalau misalnya nggak bisa adaptasi itu pasti bakal berat ya. berat banget. Pasti nyarinya nasi lagi Nyarinya lagi. susah, terus harganya juga mungkin mahal. Itu mungkin yang. Ya berarti emang. Oh berarti kalau mau ke Turki yang dipersiapinnya makan roti banyak-banyak. Nah itu coba-cobain dulu makanan Turki, biasain dengan yang asam-asam. Coba makan asam Jawa, Iya. cobain. Siapa tahu lidahnya nanti pas sampai ke sana tuh udah langsung connect. gitu. Connect langsung. Wah aman ini mah nyaman itu. Jadi biaya hidup akan aman damai. Satu lagi aku pengen nanya, Apa? pertanyaan ini penasaran. Setiap ada orang yang pernah ke Turki, deket nggak sama Kapadokia? Atau pernah nggak ke Kapadokia? It's my dream mas. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Jauh. Oh Jauh jauh. juga. Kalau tadi dekatnya ke Suriah ya? Suriah. Dekatnya ke Suriah. Kalau Kapadokia Berarti kan- daerah selatan kah, utara kah? Selatan ya. Selatan. Utara, selatan bawah ya. Berarti emang Banjaran yang selatan. Oh iya, emang Ini ditakdirkan selatan, emang untuk- selatan. Ada satu hal yang menarik ya waktu saya di Gaziantep itu. Jadi kan dulu waktu SMP, saya tuh kan pernah baca buku kitab namanya itu Minhajul Muslim. Hmm. Terus juga ada buku apa sih, karya-karya para ulama, termasuk juga kayak apa sih namanya, Imam Syafi'i. Hmm. Pokoknya tentang kehebatan tanah Syam. Gitu. Dan dulu tuh sebenarnya waktu tertarik untuk kuliah di tanah Syam. Kalau kita bilang tanah Syam itu kan adalah Suriah, Palestina, juga Lebanon, dan beberapa negara lainnya di samping. Dan setelah saya telusuri, justru kalau datang ke Museum Gaziantep, itu satu ada museum yang dimana prasasti dan peninggalan sejarahnya itu dalam berbahasa Arab. Hmm. Saya kaget kan, kok Gaziantep kenapa sini nggak pakai Bahasa bahasa Arab. Turki, dia malah pakai bahasa Arab. Dan setelah saya telusuri lagi, ternyata Gaziantep itu adalah provinsi yang masih termasuk pada tanah Syam ini. Jadi sebagian Turki itu masih termasuk tanah Syam. Iya, beririsan. Iya, jadi ya Termasuk provinsi- si provinsi Gaziantep itu. Iya, jadi maka top provinsi itu gitu. Saya pernah berdoa, ya Allah, saya pengen belajar di tanah Syam, dan terjadi ketika saya ngambil ke Gaziantep. tadi. Iya, benar. Oke, oke, oke. Berarti selain pertimbangannya orang Indonesianya sedikit, itu juga jadi pertimbangan kan? Ya, betul. Keren. Doa-doanya. Sebenarnya nggak sih kalau pertimbangannya, saya juga tahunya kan setelah di Gaziantep. Kirain saya emang jadi pertimbangannya gitu. Iya. Ya, tapi jadi takdir. Iya, jadi pokoknya saya ya jadi kaget aja, kagetnya karena aku pernah berdoa tentang ini loh ya Allah gitu. Plot twist. Iya. Ternyata Allah tuh bukan tidak mengabulkan doa, tapi menunda aja gitu. Iya. Akhirnya ditakdirkan. Mungkin belum tahu aja bahwa si doanya itu udah terkabul, cuma belum tahu aja. Iya. Nah, terakhir nih Kang, pesan-pesan buat teman-teman yang mau keluar negeri atau khususnya ke Turki gitu ya. Tapi kita request, Wah, pakai bahasa. pengen, ya Bahasa Banjar. jangan pakai bahasa Banjaran dong, itu mah kita juga paham. Pakai bahasa, mau apa Kang? Mau Arab, mau Turki yang lebih menguasai aja. Oke, bahasa Arab boleh. Kalau Turki bisa Turki juga. lebih, kalau Jelas. bisa lebih bagus. Pesan-pesannya sedikit aja, beberapa kalimat aja. Untuk teman-teman yang mau ke Turki misalnya, apa gitu, semangat gitu lah. Ya, tapi pengen coba pakai bahasa Arab atau Turki gitu. Bisa nggak? kasih dari aja kan. Jangan di Siratal Mustaqim juga kalau Tapi lagi apa ya? sedikit aja Yang pakai bahasa Arab, tapi campuran. saya nggak nyiapin apa ya. Bisa nggak nyiapin aja. Bisa bingung kalau di gini baru ditambah Bahasa Banjaran. Ini ada Kang, buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, semangat, cari banyak informasi, terus persiapkan segalanya itu aja. Nah, bisa ditranslakan sedikit-sedikit aja. panjang tiga apa lagi? Untuk teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, semangat, Ya, cari banyak informasi, persiapkan diri. persiapkan dirinya. Oke, tamam. Oke, kamera Kang. مرحبا إذا أنتم تريدون تدرسون إلى سعودي أو إلى تركيا استعداد
au tadrus kula yaumin wala tansa liddu'a. Oke. Sedikit paham. Paham. Sedikit banyak paham itu mah. Soalnya kan tadi disebutin dulu sama kita. Ya. Oke. Terima kasih Kang Khalid sudah bersama kita. Sudah masuk juga waktu buka. Ya, terima kasih sekali lagi sudah sharing-sharing sama kita. Ya. Apalagi? Hari ini mana? Ntar dulu. Oh, belum. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Yes. YouTube GK Bandung. Jangan lupa juga Follow follow sosial Instagram kita medianya. Instagramnya apa? @GKBDG. TikToknya? GKBDG_7. Nah, itu dia ya, harus ada 7-nya ya. Harus ada 7. Instagram GKBDG doang. Soalnya aku minta 7. YouTube-nya Garuda Kailan Peta Bandung. Oke. Yes. Seperti biasa untuk penutup ada kata-kata hari ini dari Bapak Opa. Kata-kata hari ini. Apa sih? Kata-kata hari ini. Air beriak tanda tak duduk tes. Apa sih? Oke. Sampai jumpa lagi di Romania. He's coming Assalamualaikum home warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Kang Khalid. Kang Dona, Kang. Habis ini lanjut ke bawah.